Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Oke, baik, pada hari ini saya akan melakukan pembahasan mengenai materi dari 1.4 yaitu budaya positif. Ya, di mana-mana Bapak Ibu sekalian, budaya positif itu sangat dibutuhkan. Agar apa? Agar karakter siswa itu ya yang berdasarkan profil Pancasila itu tercermin Bapak Ibu. Bukan hanya kita gurunya saja yang positif, tapi siswanya juga, peserta didiknya juga harus bersikap positif. Ini yang kita akan diskusikan Bapak Ibu, bagaimana cara agar siswa itu membudayakan, membiasakan hal-hal yang positif, baik itu dari tindakan maupun setiap omongan dalam pengambilan keputusan jika peserta didik sudah memahaminya atau pada saat peserta didik memiliki masalah. Ini selanjutnya Bapak Ibu ya. Ini perkenalan dari saya. Kesimpulan ya, peran kita sebagai siswa ya Bapak Ibu ya. Ya, ini akan saya tampilkan apa sih kesimpulan peran kita sebagai seorang guru kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan guru itu bukan hanya mengajar Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang penting di situ. Oke baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, positif motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah dan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus memahami 5 hal ini, metode ini, agar tercapai 100%. Kalau memang belum 100%, kita coba minimal hanya 1-3, oke, 4, oke, atau semua tapi tidak langsung 100%. Itu boleh Bapak Ibu. Namanya kita proses belajar mengajar ya Bapak Ibu ya. Oke baik. Kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Kita masuk metode yang pertama yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Ya, disiplin itu ada negatif Bapak Ibu. Disiplin jangan diartikan sebagai positif saja, tapi disiplin itu ada negatifnya. Disiplin itu enggak? Disiplin itu rutinitas Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu ya, disiplin itu rutinitas, bukan efek yang ditimbulkan, bukan akibat yang ditimbulkan, bukan. Disiplin itu menyatakan rutinitas. Yang kita bahas di sini yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau saya mungkin Bapak Ibu tahu ya nilai kebajikan seorang guru itu apa? Coba mungkin sebagian belum, atau apa yang terbenak dalam diri Bapak Ibu. Apa sih nilai kebajikan? Ada yang tahu? Nilai kebajikan yang pertama, saling menghormati. Itu salah satu nilai kebajikan yang harus ada di dalam diri peserta didik kita. Banyak peserta didik kita yang tidak saling menghormati, yang mengakibatkan apa? Berantem, bully, ya kan? Ngejek. Nah itu tidak ada saling menghormati. Ketika nanti gurunya bertanya, tiba-tiba salah satu siswa angkat tangan salah, diejek. Itu tidak ada saling menghormati. Berarti di dalamnya tidak ada nilai-nilai kebajikan. Apalagi Bapak Ibu, nilai kebajikan, saling menghormati, percaya diri, apalagi Bapak Ibu, jujur, betul, jujur, apalagi Bapak Ibu, saling menabung. Enggak ya Bapak Ibu ya, saling menabung bukan nilai kebajikan. Apalagi Bapak Ibu, iya, tanggung jawab. Jadi ini kita bertanggung jawab. Setiap tindakan siswa
siswa harus ditanggung jawab. Setiap sikap siswa harus didasarkan oleh kejujuran. Kalau sudah siswa tidak jujur, Bapak Ibu, yakinlah tidak ada tanggung jawabnya. Saya yakin itu tidak ada tanggung jawabnya. Kenapa dia tidak jujur? Tidak ada tanggung jawabnya. Makanya ada yang tangan. Pak, si anu tadi Pak yang ngapain? Bu, si anu tadi bukan saya Bu. Nah itu. Yang ngaku siapa? Benar aku. Wah, ini yang pikiran Bapak Ibu. Padahal tidak sama. Kenapa tidak ada rasa tanggung jawab? Oke Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Apa yang terbenak dalam Bapak Ibu guru ketika mendengar motivasi internal? Betul yang dikatakan kepala sekolah. Motivasi itu datangnya dari diri sendiri, bukan harus dipaksa. Ayo kerjakan ini aku, atau dipuji dulu baru mengusungkan dada, atau dipuji dulu baru mantap kok ya kerjakan ini. Nanti ini nggak boleh Bapak Ibu. Tapi siswa itu harus dari diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Oke Bapak Ibu ya. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia ya. Bapak Ibu, ini ada gambar 2 orang ya, bagaimana ini kalau digambarkan ini saling memotivasi. Iya, motivasi yang bagaimana? Kan ini motivasi ini ada perilakunya negatif. Ayo cabut motivasi kok. Ayo, nah itu motivasi perilaku yang negatif. Ya. Oke, kita akan membahas lebih dalam apa sih motivasi perilaku manusia ini. Oke, baik. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasinya Bapak Ibu, supaya nanti dijaga perilaku manusianya ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 hal inilah yang memotivasi setiap perilaku manusia. Contoh nih, ya, kalau kita mau dapat pujian dari guru, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Usahakan tugas, ada imbalan. Atau kalau ada guru yang ngasih hadiah waktu juara, berarti kan masuk ke sini Bapak Ibu. Inilah 3 hal inilah yang memotivasi setiap perilaku manusia. Tidak ada yang selain ini Bapak Ibu. Yang positif ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang selain ini. Nah itu dia. Hanya inilah 3 motivasi perilaku manusia melakukan A, melakukan B, melakukan C di dalam diri peserta didik kita Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini posisi kontrol restitusi. Nanti kita bahas Pak. Nanti kita bahas lebih dalam ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk sebagai bahan pemantik ya, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu sebelum masuk di bidang, Bapak Ibu pernah nggak menghadapi sesuatu masalah? Wah, bosan. Ya bukan senang Bapak Ibu, bosan. Kalau bosan selalu. Posisi inilah kita sebagai guru letaknya di mana Bapak Ibu? Ya, ada satu posisi Bapak Ibu yang sering kita lakukan Bapak Ibu, yaitu membuat orang merasa bersalah. Contoh misalkan, apa yang Bapak Ibu? Contoh ini, aku beberapa kali ini memakai caps Bapak. Itu membuat orang merasa bersalah. Ya. Apa efeknya ke depan? Nanti kita singgung Bapak Ibu ya.
kita bahas lebih dalam lagi nanti. Oke, baik. Lanjut. Oke. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Sekarang gini Bapak Ibu, kita sudah di posisi di mana? Penghukum sudah Pak, gitu. Saya yang nomor 3 itu. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, termasuk. Guru sebagai teman, hati-hati Bapak Ibu. Guru sebagai teman ini bisa kita tidak dihargai, tidak dihargai. Kenapa? Agak menghukum, nggak memberi sanksi bagaimana? Terpaksa nanti kita ini Bapak Ibu ya. Ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Posisi kita menghadapi siswa bermasalah bagaimana? Ini perlu kita pelajari. Jangan pernah biarkan kita sebagai penghukum saja. Jangan biarkan diri kita itu sebagai guru yang membuat merasa bersalah. Gara-gara kau bapak kayak gini, gara-gara kau ibu kayak gini. Nah ini nih. Pernah kan? Pernah, wajib. Semua guru pasti pernah melakukan 4 hal ini. Yang pertanyaan yang kelima itu apa? Manajer itu ya. Pernah nengok manajer Bapak Ibu di dalam institusi perusahaan bagaimana gitu? Mengatur semua. Apa yang dia lakukan? Kenapa pimpinan perusahaan tersebut? Posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Oke? Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, kita gini Bapak Ibu ya. Cerminan siswa itu kita. Budaya positif itu timbulnya dari kita Bapak Ibu. Lalu kita salurkan kepada peserta didik. Ketika kita berperilaku seperti manajer, maka siswa akan mencontohkan dia posisinya sebagai manajer. Dia akan mengatur dirinya sendiri, bukan mengatur orang lain. Dari hal yang paling kecil, bagaimana dirinya tidak telat. Dia akan mengatur dirinya sendiri. Pola tidur, aktivitasnya, bangunnya, sampai tibanya di sekolah, dia akan sebagai manajer bagi dirinya sendiri, bukan bagi orang lain. Yang mengaku-ngaku dirinya pun belum. Kan siswa kita kan, dia nggak tanya. Toh nggak dia. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah itulah yang dimaksud dengan manajer bagi dirinya sendiri, yaitu mengatur dirinya sendiri agar tercipta identitas positif ya. Tetap diawali oleh guru ya Bapak Ibu ya. Oke baik. Nanti kita bahas ya di bagian institusi ya, apa yang nanti lebih dalam. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu saya mau nanya, apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Apa perbedaan peraturan? Peraturan dibuat dari luar diri sendiri, keyakinan dan dalam diri sendiri. Boleh. Pas. Ya. Peraturan biasanya dari luar, Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan berasal dari diri sendiri. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, coba sebutkan contoh yang biasa kita lihat. Apa sih contoh peraturan coba? Coba peraturan sekolah. Apa Bapak Ibu? Jangan bayar uang sekolah. Bayar uang sekolah. Biasanya bukan bayar uang sekolah. Jangan telat Bayar uang sekolah. Apalagi Bapak Ibu pakai atribut lengkap. Jangan tidak sampai memakai atribut. Biasanya peraturan sekolah itu tidak baik Bapak Ibu. Tidak baik. Kenapa? Memakai kata jangan. Ada kalimat negatif di dalam. Kalau keyakinan bukan seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan ini contohnya, Kamu pasti bisa. datang tepat waktu. Bukan jangan terlambat. Itu keyakinan kelas. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempat.
Jangan pegang itu, jangan pegangnya. Kena ada kata jangan. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengawali pembelajaran di tahun ajaran baru, pernah nggak Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Atau langsung tahun ajaran baru nih, langsung masuk, pakai nama langsung belajar? Kebanyakan seperti itu ya Pak saya. Bapak Ibu sekarang ubah cara hidup seperti itu, ubah cara mengajar seperti itu Bapak Ibu. Itu tidak baik. Kenapa? Peserta ini tidak akan mengerti batasan-batasan yang dia lakukan. Tapi awalnya dengan kesepakatan. Bila perlu Bapak Ibu, setiap sekali seminggu Bapak Ibu buat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contoh misalkan, saya selalu mengawali, Bapak Ibu boleh cek. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, saya yang kepala sekolah tidak percaya, Bapak kepala sekolah tidak percaya dengan saya, silakan tanya sama anak kelas T. Itu selalu saya awali dengan keyakinan kelas. Contoh, baik dari tiga saya sekalian, ada hal-hal yang perlu kita sepakati. Itu selalu saya awali. Yang pertama, buku itu ada dua. Tapi ini Bapak Ibu, perangkat dulu apa sih keyakinan kelas sama mereka. Jangan langsung dari ibu, buku ini jangan, tapi awali dari mereka. Apa? Contoh misalkan, menjaga ketenangan kelas. Dicatat, Bapak catat, Bapak Ibu catat. Lalu catat apa yang timbul dalam diri mereka. Supaya apa? Supaya mereka harus tanggung jawab. Ini biasanya dari dirimu, bukan dari Bapak. Seharusnya jangan kamu langgar. Ya Bapak Ibu, itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas, atau keyakinan sekolah ataupun maupun peraturan sekolah ya Bapak Ibu. Ya, baik. Kita ke slide berikutnya. Kita akan lebih membahas apa sih keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan kelas, guru itu bukan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang umum Bapak Ibu ya. Universal itu umum, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu yang dimaksud dengan yang tadi Bapak Ibu ya, yang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk yang tadi pertanyaan oleh kepala sekolah, segitiga restribusi. Apa sih segitiga restribusi ini? Segitiga restribusi diawali dengan sebuah tahapan dengan tiga. Ini Bapak Ibu gambarnya ya Bapak Ibu ya, ini gambarnya ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai bahan romantik Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu dihadapkan dengan siswa yang bermasalah. Contoh, datang telat atau memakai sepatu tidak sesuai dengan peraturan sekolah, atau dia mengganggu teman. Coba di tahap menstabilkan identitas ini apa Bapak Ibu? Kalau terbenak dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, apa menstabilkan identitas? Identitas siapa dulu? Identitas siswa tersebut. Menstabilkan identitas artinya ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mengerti identitasnya. Sama seperti kita mengendarai sepeda motor Bapak Ibu. Ketika kita tidak membawa SIM, berarti kita tidak menyadari identitas kita sebagai pemotor, seharusnya membawa SIM. Begitu juga dengan ustaz ini, ketika dia melakukan kesalahan, artinya dia sudah kehilangan identitas. Jadi tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa dalam benak Bapak Ibu guru menstabilkan identitas? Nanti kita bahas, nanti ada Bapak Ibu contohnya. Kalau validasi tindakan salah pasti tahu ya Bapak Ibu ya, ya kan?
ya kan? Kita cari apa kesalahannya. Nah, menanyakan keyakinan apakah yang kau lakukan itu benar atau salah. Itu menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu perbuat itu sesuai dengan keyakinan sekolah? Itu yang menanyakan keyakinan. Yang jadi masalah menstabilkan identitas. Apakah yang benar Bapak Ibu Guru ketika dilontarkan sebuah pernyataan? Coba Bapak Ibu stabilkan identitas peserta didik kita ketika dia memiliki masalah. Biasanya kan kalau siswa punya masalah kan pertamanya kan kalau dia marah nih sama siswanya, sama kawannya, betul ya? Betul ya? Atau telat, nggak boleh langsung kau salah, nggak boleh langsung kita validasi dengan kata nggak boleh Bapak Ibu. Dirinya sebagai siswa dia dulu. Iya, tapi identitas sebagai siswa, apa yang Bapak Ibu lontarkan, pernyataan apa untuk menstabilkan identitasnya? Ada yang terkena dalam hati, mungkin itu pernah Bapak Ibu lakukan, tapi mungkin Bapak Ibu nggak tahu apa itu, gitu. Ini Bapak Ibu pernah mengapa ya? Menghadapi siswa bermasalah, mungkin kata-kata kalimat ini pernah Bapak Ibu sampaikan, tapi Bapak Ibu nggak tahu ini tahapan mana. Nah, mungkin ya. Oke, lebih lanjut ya Bapak Ibu ya, kita bahas. Ini ya segitiga tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, dia lalu akhiri ini validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Oke, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nantinya akan menggeser identitas ke arah identitas sukses. Apa contohnya Bapak Ibu? Selanjutnya bukan gampang melakukan ya. Contoh misalkan anak ini mengganggu temannya, dia marah. Kita tanya, kamu kenapa mukul kawanmu aku? Iya Pak, akhirnya dia mengganggu saya. Kan gitu. Wajar sih kalau diganggu marah. Itu Bapak Ibu, kalimat-kalimat itu menstabilkan identitas. Lalu misalkan contoh, dia memakai sepatu warna putih. Kita tanya alasannya. Kenapa kamu pakai sepatu warna putih? Nanti jelasnya. Iya Pak, saya keburu-buru Pak. Jadi saya ada yang ada sepatu, maka saya pakai saja Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, saya pakai aja Pak. Untuk menstabilkan identitasnya, buat dia merasa tidak bersalah Bapak Ibu, bahwa semua yang dilakukan itu kita hanya manusia yang biasa. Wajar sih Bapak pun kalau seperti itu, pasti akan melakukan hal yang sama. Itu Bapak Ibu. Setelah itu nanti tahap berikutnya, apalah kalimat-kalimat yang cocok untuk menstabilkan identitasnya. Jangan langsung Bapak Ibu cecar dengan kesalahannya. Ya, nanti depresi siswa kita ini. Bukan kita mengharapkan positif, yang malah negatif. Ya Bapak Ibu ya, negatif yang datang. Kenapa? Kita bayangkan saja Bapak Ibu, kita sudah berkuat supaya siswa kita baik. Nggak baik-baik juga. Berarti ada yang salah. Metode, penerapan, tahapan. Itu kadang kita salah Bapak Ibu. Jadi seakan-akan siswa itu tidak dirangkul. Jadi siswa itu seakan-akan aku salah juga. Dia akan mengulang kesalahan tersebut. Telat selalu. Kan gitu Bapak Ibu. Kenapa? Kita tidak mengerti keadaannya di rumah. Kita tidak mengerti keadaan yang dihadapinya. Cari dulu, kenapa telat? Kenapa? Dia kan ngomong nanti, cerita nanti. Panjang lebar dia cerita nanti. Gak punya cerita dia. Sampai kita nggak baca Bapak Ibu. Iya, sampai gue iseng nanti mereka. Padahal kita di bawah ngapain? Siswa. Bapak Ibu ya, bahaya kita, ya kan? Itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu,
ketika siswa kita melakukan hal yang salah, jangan langsung salahkan. Validasi. Tahu artinya validasi Bapak Ibu ya? Dicari dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Jangan langsung Bapak Ibu langsung menganggap dia salah. Jangan. Apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu? Jadi peran kita Bapak Ibu bukan sebagai pendorong, tapi proaktif. Kita tahu kan bahwa posisi guru itu apa? Bapak Ibu, salah satu 3 kalimat yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan yang sering kita lihat Bapak Ibu. Tut Uri Handayani mendorong dari belakang. Kan gitu Bapak Ibu. Kita kesampingkan yang 1 dan 2. Adalah dia itu. Ya, sifatnya kita hanya mendorong. Tidak kesuksesan peserta didik, perilaku peserta didik baik itu negatif positif ada campur tangan kita semua Bapak Ibu di dalam. Itu hal yang paling penting. Sehingga nanti ketika peserta didik melakukan kesalahan atau lari dari keyakinan kelas kita validasi dulu tindakan yang salahnya apa Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa lakukan itu? Nah, gitu ya Bapak Ibu, segala macam. Kalimatnya bebas, tapi arah tujuannya ke dua hal yang itu. Kenapa dan mengapa? Apa yang kamu lakukan? Penyebabnya. Oke baik. Lanjut yang ke tahap restitusi yang terakhir, yaitu yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Ya. Menanyakan keyakinan dilakukan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah itu maksudnya apa? Bapak Ibu, mengaitkan ini kan tujuan menanyakan keyakinan ini kan sehingga murid tersebut atau peserta didik tersebut dapat mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Apa artinya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Artinya siswa itu tahu bahwa yang dikerjakan itu salah, yang benar-benar salah. Oke, dia menyadari dalam dirinya Pak ya, benar yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Dia menyadari. Jadi apa yang sudah disepakati, ya kan, dan apa tindakan salah itu dikaitkannya, sehingga dia menyadari bahwa yang dilakukannya tidak sesuai dengan keyakinan, tidak sesuai dengan peraturan sekolah, tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam kelas. Ya Bapak Ibu ya, itu fungsi menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian dari restitusi. Kita masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat menerapkan 3 tahapan dari segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu keterkaitan antar materi yang kita singgung tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu budaya positif. Di dalam budaya positif kita harus mengaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu yaitu pendidikan atau pembelajaran ada 2. Harus yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran harus Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara yang membentuk sekolah taman siswa yang berada di kota Yogyakarta. Oke. Pembelajaran harus berpihak pada murid atau siswa. Pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik. 2 hal ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu lakukan ketika menyampaikan materi. Jangan seenak-enak kita menyampaikan materi, sesuka-suka kita cara menyampaikan materi. Kita lupa ya bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Ya. Yang ada apa ya? Yang ada apa ya Pak? Yang datang ke pengawas ya Pak? Jumat.
murid berhamba. Dewantara langsung terus terang bilang seperti itu dengan suara yang nyanyi di depan guru-guru di Taman Siswa Jakarta. Pembelajaran atau guru harus berhamba kepada siswa. Banyak yang tidak mengerti Bapak Ibu, berhamba ini bagaimana? Berhamba yang dimaksud bukan seperti kita dan Tuhan. Kita harus sujud kepada peserta didik, tidak Bapak Ibu. Melainkan harus menerapkan yang tadi, berpihak kepada peserta didik dan berpihak kepada peserta didik. Bapak Ibu pernah nggak menyampaikan materi? Sebelum menyampaikan materi, Bapak Ibu validasi dulu kebutuhan siswa. Pernah nggak? Contoh pada hari ini, minggu depan Bapak Ibu menyampaikan tentang puisi. Contoh, apa yang perlu Bapak siapkan? Contoh, Bu Mega, apa yang perlu Ibu lakukan agar kebutuhan siswa itu terpenuhi? Apa? Tiba-tiba langsung sampaikan. Udah, blame siswa. Begitu. Alangkah baiknya Bapak Ibu, sebelum kita menyampaikan materi kita minggu depan yang baru ya Bapak Ibu ya, atau materi yang selanjutnya, validasi dulu kebutuhan siswa. Contoh nih, dengan cara apa? Sampaikan materi selanjutnya apa? Jangan mendadak Bapak Ibu. Biasanya kita kan, oke, habis ya, udah. Biasakan dengan apa? Oke, baik, materi kita minggu depan yaitu mengenai. Jadi anak itu bersiap. Oke, biar tentunya kita tahu Bapak Ibu sampai mana kemampuan peserta didik ini. Oke, cari dulu puisi-puisi yang segala macam. Cari sebelum masuk materi dengan cara seperti itu Bapak Ibu mengerti kebutuhan peserta didik Ibu. Saya yakin mengerti kalau sudah Bapak Ibu kasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi apa? Ketika nanti Bapak Ibu mengajar masuk ke kelas, mereka sudah paham apa yang dimaksud dengan puisi, apa itu puisi, apa contoh-contoh puisi, apa jenis puisi. Jadi Bapak Ibu ya. Oke, lalu nilai-nilai peran guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Ya dibutuhkanlah nilai-nilai seorang guru penggerak Bapak Ibu ya dalam menyampaikan budaya positif. Tapi yang paling utama itu filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD ya Bapak Ibu. Yang ketiga, visi guru penggerak. Visi kita Bapak Ibu. Apa visi kita? Visi kita sebagai guru dan visi sekolah itu beda. Visi sekolah itu adalah tujuan, sedangkan visi guru itu adalah pendukung kasarnya. Ada terciptanya visi sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Siapa? Oke, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, sehingga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, bukan menuntut. Kita banyak kali menuntut adik kita, siswa kita harus pintar, tapi kita tidak pernah menuntun macam mana supaya pintar. Gitu loh kan? Kita banyak kerjakan ini, tapi kita tidak pernah menuntut anak itu bagaimana cara mengerjakannya. Itu salah Bapak Ibu. Mulai sekarang hindari metode pembelajaran seperti itu. Kan setiap kebutuhan peserta didik kan berbeda-beda kan Bapak Ibu. Enggak, berbeda-beda. Contoh nih, saya menyampaikan sistem komputer, ya sistem komputer materinya. Sebagian orang tahu komputer itu apa, karena dia punya komputer, punya laptop. Peserta didik yang lain belum tentu tahu. Maka berbeda setiap kebutuhan peserta didik. Itu harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya nilai peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5, yaitu ini ya Bapak Ibu ya, nilainya ya Bapak Ibu ya. Nilai yang pertama berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Bapak Ibu punya yang mana ya dari 5 nilai ini, yang mana Bapak Ibu sudah miliki?
Mandiri pasti ya Bapak Ibu ya. Mandiri kali, ya kan? Malah dia sombong ya kan? Yang mana Bapak Ibu? Reflektif. Yang mana? Coba, yang mana kita yang tidak mengerti Bapak? Ini mana kita reflektif ini? Coba, ada nggak Bapak Ibu yang menyampaikan apa sih reflektif? Refleks. Iya, berasal dari kata refleksi, bukan refleks, kan beda. Refleksi. Refleks itu tindakan yang tidak terduga. Beda ya Bapak Ibu ya. Karena refleksi, situ bukan kata ibuan. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau kata ibuan sih, ya berarti betul refleks. Ini tidak Bapak Ibu. Reflektif itu berasal dari kata refleksi. Nah, apa itu refleksi? Pernah nggak Bapak Ibu refleksi? Atau pernah nggak Bapak Ibu bilang udah tinggal? Itu refleksi loh Bapak Ibu. Memberikan keterangan. Iya, menilai diri sendiri sampai mana kemajuan kita Bapak Ibu. Jangan merasa kita sudah hebat mengajar di kelas. Nah, itu berarti Bapak Ibu tidak reflektif. Kalau tidak ada reflektif maka tidak akan memperbaiki. Kita tidak akan maju Bapak Ibu. Makanya setiap rapat, setiap tahun ajar baru kita lakukan rapat ya Bapak Ibu ya. Itulah refleksi. Itu reflektif Bapak Ibu. Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi apa kita tutupi nanti kita lebih maju lebih dalam, itu namanya reflektif. Kalau berarti Bapak Ibu, Kerjasama. iya itu kerjasama ya Bapak Ibu ya, kerjasama. Sekolah yang utama tidak akan maju tanpa adanya kerjasama atau yang maksudnya kolaboratif. Ya bayangkan aja kalau misalkan kita jalan-jalan sendiri Bapak Ibu, gurunya kemana, wakil kepala sekolahnya kemana, ya kan kepala sekolahnya kemana, ya ujungnya kemana, nggak jelas. Siswa kita pun kemana, Bapak Ibu ya. Oke, Mana? iya, kita lanjut. Oke, masih dengan nilai guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu di pertemuan berikutnya kita akan bahas profil Pancasila ya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila. Ya, kita akan kaji lebih dalam. Apa yang saya dapatkan akan saya bahaskan semua sama Bapak Ibu. Ya kalau mau modulnya saya akan share nanti di grup ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Refleksi. Ya ini kan berkaca nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Refleksi sejauh mana? Biasanya refleksi itu diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Biasanya, pertanyaan-pertanyaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti pada modul atau pada yang saya sampaikan tadi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Untuk Anda atau di luar dugaan? Ya. Kalau ada, lakukanlah Bapak Ibu. Kan kalau bisa biasanya kalau ada pembelajaran di luar dugaan, tertarik kan? Oh, ini jarang saya lakukan ini. Nggak pernah saya lakukan ini. Saya selalu guru itu membuat orang merasa bersalah. Atau saya selalu sebagai guru pemukul, ya kan? Atau saya selalu sebagai teman. Nah, lakukan refleksi sejauh mana Bapak Ibu, ya, telah melakukan hal-hal yang memang betul-betul sebagai guru Bapak. Oke, selanjutnya pemahaman. Ya, ini pemahaman yang kita pelajari Bapak Ibu ya, yang sudah saya pelajari. Ya, intinya saya akan mengimplikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada yang guru. Pada saat ini saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Hal yang menarik ya, hal yang menarik ini menjawab pertanyaan tadi. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Jadi perubahan sikap murid itu berdasarkan kesejahteraan mental dan emosional ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau emosionalnya bagus, maka nanti perubahan sikap muridnya ke hal yang bagus. Kalau peningkatan kesejahteraan mental peserta didik bagus, maka nanti perubahan sikap muridnya ke hal yang
bagus atau hal yang positif. Tapi kalau kesejahteraan mentalnya buruk dan emosionalnya hancur, maka perubahan sikap akan hancur juga, Bapak Ibu, berdampak negatif. Oke, lanjut. Di pertanyaan berikut, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Ya, adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu ya, yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selalu selama ini kurang tepat, Bapak Ibu. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti pada modul budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah Anda? Pengalaman kita atau pengalaman saya yaitu saya menangani siswa yang bingung saat jam pelajaran dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang menanyakan kenapa dia bisa tidur. Jangan langsung salahkan, Bapak Ibu. Kemungkinan dia kerja satu orang itu dari sekolah, Bapak Ibu. Langsung kita, Pak, itu lawan ente nanti tahu siapa? Bukan kepala sekolah, yayasan. Ya, karena kita tahu keadaan siswa kita, Bapak Ibu. Seharusnya kita menanyakan dulu, menstabilkan identitasnya. Kenapa dia bisa telat, Bapak Ibu? Kenapa dia bisa tidur di dalam kelas? Itu kita tanyakan, Bapak Ibu ya. Kita lakukan dengan 3 tahapan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ya, saya merasa senang ya Bapak Ibu. Kita sudah tahu ya, setidaknya sudah tahu hal-hal yang paling penting, karena dapat melakukan segitiga restitusi dalam menangani sebuah masalah dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, yang adakah yang perlu diperbaiki, yang sudah baik dan perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya munculnya motivasi internal pada diri murid, ya Bapak Ibu ya. Untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi, dan harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Oke, sebelum ini kita lewati Bapak Ibu ya. Oke, ini kita bahas ya Bapak Ibu ini. Sebelum mempelajari yang tadi posisi kontrol tadi, biasakan 5 faktor posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya. Ini mungkin Bapak Ibu lakukan ya Bapak Ibu ya, karena saya sudah melakukan sebagai guru penggerak, jadi saya buat seperti ini. Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Tahu nggak Bapak Ibu sebagai posisi memantau? Coba, ini guru sebagai penghukum kan setiap kesalahan selalu dihukum. Posisi sebagai pemantau, iya, nengok apa nih tengok Bapak Ibu? Kalau siswanya melakukan kesalahan, ada yang kita tengok perubahannya. Jadi gini loh, contoh, anak ini telat selalu, dia kan telat selalu. Jadi jangan telat ya. Nanti Bapak lihat minggu depan, Bapak lihat besok. Nah itu, dia apa? Telat dia lakukan kesalahan. Kenapa sifat kita hanya memantau? Hanya memantau sudah kita, ya tidak ada, nggak kita kasih sanksi pun jadi apa? Salah juga kan Bapak Ibu kan? Ya makanya posisi yang baik itu posisi manajer ya, karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat salah. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif, menemukan dan tanggung jawab pada peserta murid. Pernah nggak Bapak Ibu sebagai penghukum tiba-tiba salah? Iya, salah ada. Udah penghukum mana ini? Bukan dia yang salah. Pernah kan Bapak Ibu ya? Pernah kan? Tapi kena tingginya ibu kita nggak mau. Itu
yang salah ya Bapak Ibu ya. Lambat laun kita kan udah mengerti ya lima kontrol tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga eksekusi? Pernah ya Bapak Ibu ya? Tapi salah ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kita lewati. Oke, ini jawaban saya Bapak Ibu ya. Hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ini ya pertanyaan Bapak Ibu, pernyataannya. Atau tidak ada manusia yang sempurna, itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Oke, lanjut. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di sekolah, lingkungan, kelas? Oke. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah maupun orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Good. Akhir kata, semoga tegak, lekas tegak, mari menggerakkan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian aksi nyata atau pengimbasan yang saya lakukan mengenai yaitu yang pertama visi seorang guru penggerak dan budaya positif, yaitu ada di modul 1.3 pada visi guru penggerak dan 1.4 yaitu budaya positif. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian telah menghadiri aksi nyata dan pengimbasan yang saya lakukan. Saya ucapkan selamat siang.